ketua kelas untuk memimpin doanya. Buka tangan kanan, buka tangan kiri, kerjakan keduanya, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Fidrian hadir. Hadir. Alia Putri, Amira hadir. Ahmad hadir. Rido Al-Ghifari hadir. Semua hadir ya. Saya lebih semangat lagi, Ibu ingin kalian berhitung. Berhitungnya seperti apa? Yang kelipatan 2 bilang dor, gitu ya. 1, misalnya Amira 1, kemudian dia dor 3, kemudian yang 4 dor, gitu ya. Kamu harus bilang tidak baca surah pendek dor, tidak. Apa surah pendek? Asal ya. Dari sini aja, jarinya deh. Baik. Iya, kepala lagi. Iya, semangat. Bilang, ngomong. Dor. Iya. 11. Berapa? Dor. Masa depan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Kemudian, melalui literatur, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menyaksikan video dan mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu menyajikan hasil analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan tepat dan jujur serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan percaya diri. Sekarang kita buka pembahasan kita, silakan buka LKS-nya di halaman 53 tentang mobilitas sosial. Kita masih membahas bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kemarin kita sudah membahas pengertian mobilitas sosial serta bentuk-bentuk mobilitas sosial. Siapa yang masih ingat apa itu mobilitas sosial? Siapa? Saya, Bu. Oke, Batul. Apa mobilitas sosial, Batul? Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kata sosial berarti seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok. Dengan demikian, mobilitas sosial diartikan sebagai perkembangan kehidupan atau status sosial individu atau kelompok. Iya, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial seseorang ataupun ke kelompok ya, baik yang lebih baik ataupun ke lebih yang buruk. Contohnya seperti apa, Amira? Misalnya seperti perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk itu misalnya kayak transmigrasi, itu termasuk perpindahan penduduk mobilitas penduduk lateral. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial apa saja, Ulama? Iya, ada mobilitas sosial vertikal, horizontal, dan lateral. Nah, masih ingat ya, anak-anak itu masih ingat materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang ada di halaman 56. Perhatikan gambar yang ada di
Habibie ya, karena dijelaskan seperti itu. Bahkan difilmkan nih Idi Habibie. Kemudian yang keempat, siapa namanya? Abdurrahman Wahid, atau dibilangkan Idris Gus Dur ya. Yang terakhir yang sekarang sedang menjabat siapa? Jokowi. Ya, Bapak Presiden yaitu Bapak Jokowi Widodo, atau dikenal dengan nama Bapak Jokowi. Nah, dari gambar tersebut, ketujuh tokoh Indonesia itu dia berhasil mencapai status sosial tinggi. Ini berkat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan sama yang itu. Dengan diterapkannya sistem demokrasi, setiap masyarakat bisa mengisi jabatan di kursi pemerintah. Ya, beda kalau kita menganut sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan itu turun temurun, misalnya anaknya, nanti cucunya, nanti cicitnya dan seterusnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk rakyatnya untuk bisa berada di kursi pemerintahan. Nah, beda dengan di Indonesia ya, karena kita menggunakan sistem demokrasi, jadi siapapun bisa berada di kursi pemerintahan. Ya, nah tadi sudah Ibu jelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kira-kira dari penjelasan Ibu tersebut ada yang ingin ditanyakan? Ya, Hayati. Saya memperhitungkan yang baik, yang pintar saja, apakah itu termasuk diskriminasi? Kalau misalnya Hayati hanya memilih teman yang pintar saja, apa itu termasuk diskriminasi? Masuk nggak? Masuk. Ya, kenapa masuk? Karena kita harus berteman dengan siapa saja. Nah, jadi kita harus berteman dengan siapa saja. Seperti Ibu bilang tadi ya, yang namanya kita berteman nggak usah pilih-pilih. Mau pilih yang cantik kan, mau pilih yang mancung kan, seperti itu. Karena selama teman kita itu memberikan hal positif kepada kita, tentunya harus kita tetap bergaul dengan mereka ya. Jangan merasa ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Kelompok ini ada 17 orang ya. Nah, ada sekitar 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok ya. Nah, Ibu sebutkan, ini sudah Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1 Alia Putri Gina meminta untuk tiap kelompoknya untuk bernaung menjadi satu. Ada sini kambing. Kelompok 1 pertama di mana? Kelompok 1 di sebelah jangan, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Ya, silakan untuk kelompoknya. Sudah. Nah, di grup sudah Ibu kirimkan di YouTube untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Nah, dari video yang kalian tonton, dari video yang kalian tonton, nanti kalian buat cerita singkat dan kalian analisis keterkaitan video tersebut dengan faktor ataupun penghambat mobilitas sosial. Paham? Paham. Ya, silakan ditonton videonya dan kerjakan sesuai tugas yang ada di LKPD. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya. Kita sudah habis, sudah semua dikerjakan? Ya, oke. Dari kelompok 1 dulu, untuk presentasikan hasil analisisnya. Agar pemerintah juga bisa mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang lain dan bisa memperhatikan wilayah transmigrasi. Iya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok lain kalau ada yang ingin menanggapi. Dari kelompok 2 atau kelompok 3. Kelompok 2 dulu ya, silakan. Apa tanggapannya? Apa tadi? Selain transmigrasi, apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kepadatan penduduk? Apa tanggapannya?
pemerintah bisa menciptakan lowongan pekerjaan dari pelosok ya, tidak hanya di kota saja. Jadi selain transmigrasi juga membuka lowongan pekerjaan. Dari hasil presentasinya tadi sudah Ibu lihat sudah baik semua. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya. Nah, baiklah, tadi kita sudah membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial, faktor penghambat mobilitas sosial, dan kalian juga sudah mempresentasikan hasil analisis kalian dari video yang sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp. Sekarang Ibu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Amira, boleh. Faktor pendorong salah satunya adalah faktor individu seperti pelajar seperti saya yang akan terus meningkatkan kompetisi agar lebih baik lagi. Iya, jadi salah satu faktor pendorong mobilitas sosial itu faktor individu ya. Jadi Amira sebagai seorang pelajar dia akan meningkatkan kompetensinya supaya bisa lebih baik lagi. Nah, di sini faktor pendorongnya adalah faktor struktural ya, kemudian faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudahan dalam akses pendidikan, pertumbuhan penduduk, pekerjaan yang beragam, penundaan kepuasan dan keinginan untuk melihat daerah lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemiskinan, diskriminasi, jumlah keluarga yang banyak, dan situasi politik yang tidak kondusif. Jadi intinya sebagai seorang pelajar, kalian harus bisa memotivasi kalian sebagai faktor pendorong mobilitas sosial dengan memotivasi diri kalian supaya belajar lebih giat lagi, supaya lebih baik lagi, ya supaya IQ-nya naik terus yang tadinya rendah menjadi tinggi, ya itu juga salah satu faktor pendorong mobilitas sosial. Melihat temannya ranking 1 akan mendorong kalian supaya bisa baik juga seperti teman kalian. Nah itu namanya faktor pendorong mobilitas sosial. Faktornya penghambatnya apa? Sikap malas-malasan, suka main game, suka menunda waktu, itu juga faktor penghambat. Disuruh belajar ada PR besok nanti aja pas turun sekolah PR-nya belum dikerjakan. Nah itu juga faktor menghambat mobilitas sosial. Gimana mau dapat nilai bagus kalau tidak mau belajar seperti itu ya. Nah jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana cara kalian supaya bisa mendorong atau memotivasi diri kalian supaya mengalami mobilitas vertikal naik atau lebih baik lagi. Untuk tugas selanjutnya ya, Ibu minta kalian kerjakan uji kompetensi 1 PG 1-10 di buku LKS kalian masing-masing dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Ya. Dan kita selanjutnya adalah saluran dan dampak mobilitas sosial di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa belajar, buka buku LKS-nya dan dipelajari lagi untuk bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.